Merasa lesu, tidak bertenaga, kulit terlihat kusam, dan energi seolah terkuras habis. Pasti Anda sering mendengar saran, sudah saatnya membersihkan tubuh dari sampah dan racun. Terdengar masuk akal, bukan? Hari ini kita akan menyelami dunia smoothie detox, pak, teh ajaib, dan diet khusus. Kita akan kupas tuntas mana yang fakta ilmiah dan mana yang hanya strategi pemasaran cerdik yang memanfaatkan kekhawatiran kita. Saya jamin, setelah menonton video ini sampai habis, Anda akan melihat tubuh Anda dengan perspektif yang sama sekali baru. Nah, dari mana sebenarnya ide tubuh penuh racun ini berasal? Gagasan tentang pembersihan tubuh ini sebetulnya sudah ada sejak dahulu kala, berakar pada ajaran-ajaran kuno tentang keseimbangan cairan dalam tubuh. Namun, tren detox yang marak belakangan ini adalah fenomena yang relatif baru. Para pemasar memanfaatkan istilah pseudo-ilmiah sampah tubuh ini dan mengubahnya menjadi musuh universal yang harus dimusnahkan. Dan harus kita akui, strategi mereka berhasil luar biasa. Mari kita mulai dengan kata terpenting dalam seluruh cerita ini, terak. Kita mendengarnya di mana-mana. Pembersihan terak, tubuh bertumpuk terak. Kedengarannya sangat ilmiah dan bahkan sedikit menakutkan, bukan? Seketika terbayang seolah-olah ada semacam sampah gelap, lengket yang menumpuk di tubuh kita. Persis seperti kerak di mesin mobil atau jelaga di cerobong asap. Dan jika tidak dibersihkan, tamatlah kita. Siap-siap saja menghadapi masalah. Tapi mari kita berhenti sejenak dan ajukan pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya terak ini? Dari mana asal kata ini? Dan disinilah kejutan pertama menanti kita. Kata terak datang ke dunia dietologi langsung dari metalurgi. Ya, Anda tidak salah dengar. Dalam industri, terak adalah limbah sisa setelah proses peleburan logam. Dan entah pemasar jenius mana yang memutuskan bahwa ini adalah metafora yang brilian. Tubuh kita ini seperti tungku biologis. Makanan adalah bahan bakarnya, dan semua yang tidak dibutuhkan adalah terak ini, yang konon harus segera dikeruk. Kedengarannya meyakinkan, tapi ada satu masalah kecil. Jika Anda membuka buku teks medis serius apapun tentang fisiologi, biokimia, atau toksikologi, Anda tidak akan menemukan konsep semacam itu. Tidak ada dokter yang berkualifikasi akan mendiagnosis Anda dengan tubuh yang penuh terak. Karena ini adalah istilah yang sama sekali tidak ilmiah, rekaan semata. Tubuh kita memiliki produk metabolisme yang sangat spesifik, urea, kreatinin, bilirubin. Masing-masing memiliki nama dan jalur pembuangan yang jelas. Sedangkan terak hanyalah sebuah istilah menakutkan yang praktis, yang bisa disalahkan untuk segala hal. Mulai dari kelelahan hingga suasana hati yang buruk. Baiklah, soal sampah tubuh itu sudah kita pahami. Itu hanya mitos belaka. Tapi bagaimana dengan toksin? Ini kan istilah ilmiah yang sah, dan di sini situasinya sedikit lebih rumit. Pasalnya, ada dua pemahaman yang berbeda mengenai kata ini. Di satu sisi, ada toksin dalam arti medis. Ini adalah racun sejati. Contohnya, bisa ular, botulinum toksin, yang sama dengan bahan dasar botox, atau garam logam berat seperti timbal dan merkuri. Ini adalah zat berbahaya yang nyata dan spesifik. Keracunan olehnya adalah situasi darurat yang membutuhkan pertolongan medis segera, bukan sekadar program smoothie detox. Di sisi lain, ada toksin yang disebut-sebut oleh industri detox, dan disinilah bagian yang paling menarik. Coba saja tanya penjual produk semacam itu. Toksin apa tepatnya itu? Apa namanya? Bagaimana rumus kimianya? Kemungkinan besar, Anda hanya akan mendengar frasa umum tentang zat berbahaya dari lingkungan yang buruk dan makanan tidak berkualitas. Paham triknya? Para pemasar mengambil kata toksin yang asli dan menakutkan itu, lalu menerapkannya pada sesuatu yang tidak jelas. Mereka menciptakan musuh yang tidak bisa dilihat atau diukur, tapi harus dilawan mati-matian. Tentu saja dengan bantuan produk mereka.
Nah, sekarang mari kita bahas soal gejala-gejalanya. Sebab seluruh strategi pemasaran detox memang dibangun berdasarkan ini. Iklan-iklan detox seringkali bertanya dengan nada mendesak. Merasa lelah terus-menerus, kulit kusam dan tak bercahaya, sering alami perut kembung. Jika Anda mengangguk, mereka langsung mendiagnosis Anda. Tubuh Anda penuh racun, saatnya detox. Praktis sekali, bukan? Mereka mengambil keluhan-keluhan paling umum yang dialami hampir semua orang di kota besar, lalu menyatakannya sebagai tanda-tanda satu masalah yang mereka ciptakan sendiri. Nah, disinilah trik utamanya. Merasa lelah? Tentu saja. Itu bisa jadi karena kurang tidur, terlalu banyak bekerja, atau sedang banyak pikiran. Masalah kulit bisa jadi dipicu oleh hormon, produk perawatan yang tidak cocok, atau pola makan yang minim lemak sehat tapi kaya gula. Pencernaan terganggu, penyebabnya bisa stres, kurangnya serat dalam pola makan, atau bahkan intoleransi makanan yang tidak Anda sadari. Bayangkan, menyebut semua keluhan tadi sebagai gejala tubuh beracun. Itu sama saja dengan mengatakan batuk, pilek dan demam adalah tanda udara kotor. Alih-alih mencari akar masalah yang sebenarnya, Anda justru ditawari solusi satu untuk semua, yang sebenarnya sama sekali tidak efektif. Dan yang paling berbahaya adalah, dengan terlalu fokus melawan racun, yang sebenarnya tidak ada, Anda bisa saja mengabaikan penyakit serius yang membutuhkan penanganan medis dari dokter. Nah, mari kita bahas bagian yang paling menarik, yaitu metode detoksifikasi. Dan yang paling utama tentu saja adalah jus detox dan smoothie. Visualnya sangat menggoda, minuman berwarna cerah dan cantik dari buah dan sayuran yang menjanjikan tubuh terasa ringan, energi berlimpah, dan kulit bercahaya. Idenya sederhana, selama beberapa hari atau bahkan seminggu penuh, Anda mengganti semua asupan makanan biasa Anda dengan koktail cair ini. Terdengar sangat menyehatkan, bukan? Tapi mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Pertama, saat Anda membuat jus, Anda membuang bagian yang paling berharga yang ada di buah dan sayuran, yaitu serat. Padahal serat inilah yang dibutuhkan usus kita agar berfungsi normal dan untuk memberi makan bakteri baik. Kedua, Anda mendapatkan dosis fruktosa yang sangat besar, yang tidak lain adalah gula. Segelas jus jeruk bisa mengandung gula sebanyak segelas cola. Bom gula ini menyebabkan lonjakan insulin yang tajam, lalu diikuti penurunan yang sama, drastisnya, yang berujung pada lemas dan serangan lapar yang baru. Ya, Anda memang bisa menurunkan berat badan beberapa kilogram dalam beberapa hari itu, tapi itu bukan lemak, melainkan sebagian besar air dan isi usus. Tubuh Anda yang kekurangan protein dan lemak akan berada dalam kondisi stres. Dan begitu Anda kembali ke pola makan normal, berat badan yang hilang akan kembali, bahkan seringkali membawa teman. Pada dasarnya, detox juice ini bukanlah pembersihan, melainkan hanya program kelaparan yang sangat mahal dan tidak seimbang. Pemain berikutnya dalam daftar populer, kita adalah teh-teh yang mengklaim membersihkan tubuh, serta berbagai suplemen detox dalam bentuk kapsul. Iklan-iklan produk ini menjanjikan cara detoksifikasi yang lembut dan alami, membantu tubuh mengeluarkan racun-racun secara efektif. Cukup dengan menyeruput teh herbal yang tampak menyegarkan, atau menelan beberapa kapsul setiap hari, dan katanya, tubuh Anda akan dengan sendirinya membuang segala sesuatu yang tidak dibutuhkan. Kedengarannya mudah dan menyenangkan. Tidak perlu lagi repot-repot memeras buah dengan juicer yang merepotkan. Namun, mari kita intip lebih dalam ke balik klaim ajaib dari produk-produk ini. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik nama-nama menarik seperti herbal pegunungan Alpen atau rahasia biksu Tibet? Dan ternyata, dalam sebagian besar kasus, yang kita temukan hanyalah bahan-bahan yang sangat sederhana, herbal dengan efek diuretik, peluruh kencing, dan laksatif, pencahar yang kuat. Sebut saja sena, buckthorn, akar rhubarb,
atau tanaman ekor kuda. Jadi seluruh efek pembersihan yang dijanjikan itu sebenarnya hanya berarti satu hal. Anda akan lebih sering bolak-balik ke toilet. Tubuh Anda kehilangan banyak cairan, dan dari situlah muncul sensasi ringan yang cepat serta penurunan berat badan 1 kilogram di timbangan. Namun, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengeluaran racun-racun mitos dari sel-sel tubuh. Ini hanyalah gejala dehidrasi dan iritasi pada usus Anda. Penggunaan teh semacam ini dalam jangka panjang bisa menyebabkan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, terkurasnya mikronutrien penting seperti kalium, dan bahkan memicu kondisi usus malas yang kemudian akan sulit berfungsi tanpa stimulasi. Jadi, detoksifikasi yang dijanjikan ini ternyata hanyalah kenikmatan semu dengan serangkaian konsekuensi yang tidak menyenangkan. Kita lanjut ke daftar prosedur populer berikutnya. Puasa dan diet ketat. Ini mungkin metode pembersihan yang paling radikal. Para pendukungnya mengatakan ini adalah cara terbaik untuk memberi liburan pada sistem pencernaan, memungkinkan tubuh untuk mereset dan membakar semua racun yang menumpuk. Kedengarannya kuat dan meyakinkan, tapi apa sebenarnya yang dipikirkan tubuh kita tentang hal ini? Nah, tubuh kita justru berpikir bahwa masa kelaparan telah tiba dan saatnya untuk menyelamatkan diri. Bagi tubuh, ini bukan tren mode, melainkan sinyal bahaya, sinyal untuk bertahan hidup. Alih-alih istirahat yang dijanjikan, tubuh malah mengaktifkan mode hemat darurat. Pertama, metabolisme melambat. Tubuh berusaha menggunakan energi sesedikit mungkin karena tidak tahu kapan akan diberi makan lagi. Kedua, untuk mendapatkan glukosa yang dibutuhkan otak, tubuh mulai memecah tidak hanya lemak, tetapi juga ototnya sendiri. Ya, selama puasa, Anda kehilangan massa otot berharga yang sangat sulit untuk dibangun kembali setelahnya. Dan begitu pembersihan semacam itu berakhir, tubuh Anda dengan kekuatan berlipat ganda langsung bergegas menimbun cadangan sebagai persiapan jika terjadi kelaparan lagi. Dan yang ditimbun terutama adalah lemak. Itulah mengapa seringkali setelah diet ketat, berat badan kembali naik, bahkan dengan tambahan. Ini bukan riset, melainkan stres nyata yang mengacaukan sistem Anda. Bagaimana dengan metode yang paling radikal, yang menjanjikan pembersihan mendalam dan seketika? Saya sedang membicarakan hidrokolonoterapi. Ini adalah prosedur di mana puluhan liter air dimasukkan ke dalam usus besar melalui rektum. Para pendukung metode ini mengklaim bahwa cara ini bisa membilas batu tinja yang sudah menumpuk bertahun-tahun dan endapan toksin yang konon menempel erat di dinding usus. Gambaran yang dilukiskan memang terdengar mengerikan dan solusi yang ditawarkan pun sangat lugas. Bila semuanya sampai bersih. Namun disinilah ilmu pengetahuan kembali angkat bicara. Pertama, tidak ada yang namanya batu tinja yang menumpuk bertahun-tahun pada orang sehat. Lapisan mukosa usus kita terus-menerus memperbarui diri, sehingga tidak ada yang bisa menempel permanen. Cerita seram ini hanyalah mitos lain yang diciptakan untuk menjual prosedur yang mahal. Kedua, dan ini jauh lebih krusial, intervensi kasar semacam itu sangatlah berbahaya. Usus kita bukan sekadar saluran pencernaan, ia adalah ekosistem kompleks yang dihuni oleh triliunan bakteri baik. Bakteri-bakteri ini membantu kita mencerna makanan, mensintesis vitamin, dan melindungi tubuh dari patogen berbahaya. Hidrokolonoterapi ibarat tsunami bagi ekosistem tersebut. Ia membilas habis tidak hanya bakteri jahat, tetapi juga, yang paling penting, bakteri baik. Merusak keseimbangan ekosistem yang rapuh ini. Hal ini dapat menyebabkan disbiosis, kembung, masalah buang air besar, dan penurunan kekebalan tubuh. Belum lagi risiko kerusakan pada dinding usus itu sendiri. Para dokter sepakat, manfaat dari prosedur ini belum terbukti, namun risiko kerugiannya sangat nyata. Nah, kita sudah membongkar mitos-mitos metode detox populer. Tapi, apa kata sains tentang ini?
Apakah tubuh kita sama sekali tidak punya pertahanan melawan zat-zat berbahaya? Dan disinilah bagian paling menariknya. Ternyata kita sudah memiliki sistem detoksifikasi paling canggih, paling kuat, dan paling efektif di dunia. Sistem ini bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa istirahat, bahkan di hari libur sekalipun. Dan bintang utama dalam sistem ini tak lain adalah hati kita. Bayangkan hati Anda seperti sebuah pabrik kimia super canggih. Dialah filter utama tubuh kita. Semua darah dari usus yang membawa apapun yang kita makan dan minum, pertama-tama akan melewati hati. Hati mampu mengenali ribuan senyawa kimia yang berbeda. Ia mengubah zat gizi menjadi energi dan bahan baku untuk membangun sel-sel tubuh. Sementara itu, semua zat yang dianggapnya berpotensi berbahaya atau sekadar tidak diperlukan, mulai dari alkohol dan obat-obatan hingga produk sisa metabolisme, akan diprosesnya. Dengan bantuan enzim-enzim khusus, hati mengubah toksin yang larut dalam lemak menjadi zat yang larut dalam air. Mengapa demikian? Tujuannya adalah agar zat-zat tersebut bisa dengan mudah dikeluarkan dari tubuh. Proses ini dikenal sebagai biotransformasi. Pada dasarnya, hati mengemas semua limbah ini ke dalam paket yang mudah dibuang, seperti sampah yang siap diangkut oleh truk sampah tubuh kita. Dan sistem ini begitu cerdas dan efektif, sampai-sampai tidak ada smoothie atau teh detox manapun yang bisa menyainginya, bahkan mendekati pun tidak. Kalau hati kita adalah pabrik kimia, maka ginjal ibaratnya stasiun pengolahan limbah berteknologi canggih. Kesinilah hati mengirimkan semua paket sampah yang sudah ia kemas rapi. Dan cara kerja ginjal ini sungguh menakjubkan. Bayangkan saja, dalam sehari sekitar 200 liter darah mengalir melaluinya. Itu setara dengan 1 tong penuh. Di dalam setiap ginjal ada jutaan filter kecil yang disebut nefron. Nefron-nefron ini tanpa henti menyaring darah. Semua zat bermanfaat seperti protein, glukosa, dan vitamin akan mereka kembalikan dengan hati-hati ke dalam aliran darah. Sedangkan semua yang tidak diperlukan, urea, kelebihan garam, dan racun yang larut dalam air yang sudah diproses oleh hati, akan dialirkan ke kandung kemih. Begitulah proses terbentuknya urin. Ini adalah proses yang sangat halus dan presisi. Ginjal tidak hanya menyaring, tapi juga menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, mengatur tekanan darah, bahkan berperan dalam produksi sel darah merah. Agar sistem yang sangat kompleks ini berfungsi dengan baik, ginjal tidak memerlukan ramuan pembersih khusus apapun. Yang ia butuhkan hanyalah satu hal yang sangat sederhana, air bersih dalam jumlah yang cukup. Ya, air adalah cara terbaik untuk menjaga kesehatan ginjal dan memastikan pembuangan limbah berjalan efektif. Namun, hati dan ginjal tidak bekerja sendirian. Dalam tim pembersih tubuh kita, ada pemain penting lainnya. Salah satunya adalah paru-paru kita. Kita jarang memikirkannya dalam konteks detoksifikasi, padahal ini salah besar. Mereka membuang limbah dari tubuh setiap detik dengan setiap embusan napas. Produk utama yang dikeluarkan paru-paru adalah karbon dioksida. Ini adalah hasil akhir dari respirasi seluler, proses di mana sel-sel kita menghasilkan energi. Jika karbon dioksida menumpuk dalam darah, itu akan membuatnya terlalu asam, yang bisa berakibat fatal. Namun, sistem pernapasan kita secara cerdik mengatasi masalah ini. Darah membawa karbon dioksida ke paru-paru, dan kita cukup mengembuskannya. Selain itu, bersama udara yang kita embuskan, kita juga membuang senyawa mudah menguap lainnya. Contohnya, produk pemecahan alkohol. Inilah sebabnya mengapa setelah berpesta, seseorang bisa memiliki napas berbau alkohol. Itu karena paru-paru bekerja aktif mengeluarkan asetaldehida. Jadi, setiap kali Anda menarik napas dalam-dalam, menghirup udara segar, lalu mengembuskannya, Anda berpartisipasi dalam proses detoksifikasi alami yang sangat penting.
Dan bantuan terbaik untuk paru-paru bukanlah dengan minum ramuan yang meragukan, melainkan cukup sering berada di udara segar dan berhenti merokok. Dan yang tak kalah penting, jangan lupakan para pelindung garis depan tubuh kita, kulit dan usus. Keduanya memiliki fungsi penghalang yang krusial, mencegah masuknya berbagai zat berbahaya ke dalam tubuh. Kulit adalah organ terbesar tubuh kita. Bagaikan perisai pelindung yang tangguh, ia melindungi kita dari bakteri, virus, dan toksin dari lingkungan. Melalui keringat, kulit juga membantu mengeluarkan sedikit urea dan produk metabolisme lainnya. Memang bukan jalur detoksifikasi utama, tapi ia tetap memberikan kontribusi penting. Itulah mengapa mandi teratur, serta sesekali mengunjungi sauna atau pemandian uap, sangat membantu menjaga kulit tetap bersih dan sehat. Beralih ke usus, ia ibarat sebuah alam semesta yang kompleks dalam tubuh kita. Lapisan mukosanya berfungsi sebagai filter cerdas yang memutuskan apa yang akan diserap ke dalam darah dan apa yang harus dikeluarkan. Mikroflora usus yang sehat membantu menetralkan beberapa senyawa berbahaya dan mensintesis zat-zat bermanfaat. Dan tentu saja, melalui ususlah tubuh kita membuang sisa makanan yang tidak tercerna, serta limbah yang dikirimkan hati bersama empedu. Buang air besar secara teratur adalah bagian terpenting dari proses pembersihan alami tubuh. Untuk mencapai ini, kita tidak memerlukan enema atau teh pencahar, melainkan serat yang cukup dari sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian utuh. Baik. Sekarang setelah kita memahami cara kerja sistem pembersihan alami tubuh kita, mari kita kembali ke produk-produk detox, dan mari kita ajukan pertanyaan sederhana. Apakah sebotol smoothie atau jus hijau kekinian benar-benar bisa meningkatkan fungsi hati kita? Para pelaku industri detox mengklaim bahwa produk mereka menstimulasi, meringankan beban, dan menyehatkan hati. Namun, klaim ini tidak berdasar sama sekali. Pertama, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jus dan smoothie. Itu sebenarnya adalah asupan gula yang sangat tinggi, terutama fruktosa. Dan pengolahan fruktosa ini justru menjadi tugas utama hati. Ketika asupan fruktosa berlebihan, hati akan mengubah kelebihannya menjadi lemak. Kondisi ini bisa memicu terjadinya penyakit hati berlemak non-alkoholik. Jadi, alih-alih meringankan beban seperti yang dijanjikan, justru Anda memberikan pekerjaan tambahan yang sama sekali tidak bermanfaat bagi hati. Kedua, untuk menjaga fungsi normal sistem enzimnya, hati membutuhkan asam amino yang kita peroleh dari protein, serta vitamin dan mineral tertentu. Dalam jus manis yang miskin serat dan protein, zat-zat penting ini bisa saja tidak ada sama sekali, atau jumlahnya tidak seimbang. Oleh karena itu, ironisnya, diet detox terbaik untuk hati bukanlah jus, melainkan pola makan seimbang yang kaya protein, sayuran, dan lemak sehat. Lalu, bagaimana dengan ginjal? Apakah puasa mampu mereset atau memulai ulang fungsi mereka? Secara sepintas, logikanya memang terdengar masuk akal. Semakin sedikit kita makan, semakin sedikit sampah atau limbah yang masuk, sehingga ginjal pun bekerja lebih ringan. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Sistem pembersihan tubuh kita bukanlah komputer yang bisa dimatikan, lalu dihidupkan lagi untuk diriset. Ini adalah mekanisme hidup yang terus-menerus bekerja. Saat Anda berpuasa, demi mendapatkan energi, tubuh akan mulai memecah tidak hanya lemak, tetapi juga jaringan otot. Ketika protein-protein ini terurai, akan terbentuk banyak badan keton dan urea. Dan menurut Anda, siapa yang harus mengeluarkan semua zat ini dari tubuh? Betul sekali, ginjal. Beban pada ginjal justru tidak berkurang, melainkan bertambah. Mereka harus bekerja ekstra keras untuk menyaring produk-produk sisa ini. Terlebih lagi, selama diet ketat atau puasa, orang seringkali minum air yang tidak cukup, yang menyebabkan dehidrasi, darah akan mengental, dan ginjal menjadi lebih sulit untuk menyaringnya. Ini bisa meningkatkan risiko pembentukan batu ginjal.
Jadi, ide untuk meriset ginjal dengan berpuasa itu ibarat mencoba membersihkan mesin mobil dengan memacunya pada putaran maksimal tanpa oli. Akibatnya bisa fatal. Baik, tapi pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi saat kita mencoba membersihkan usus dengan metode agresif, seperti teh pencahar atau hidrokolonoterapi? Kita sudah pernah membahas topik ini. Tapi mari kita selami lebih dalam lagi. Gagasan tentang adanya kotoran atau endapan yang menumpuk di usus dan harus dibersihkan paksa. Ini adalah salah satu mitos paling gigih dan merugikan. Bayangkan sebuah taman yang subur dan indah. Itulah mikrobiota usus Anda. Di dalamnya hidup miliaran bakteri, baik yang berada dalam keseimbangan yang rapuh. Mereka melindungi Anda dari mikroba jahat, membantu mencerna makanan, dan bahkan memengaruhi suasana hati Anda. Nah, sekarang bayangkan, Anda memutuskan untuk membersihkan. Taman ini menggunakan selang pemadam kebakaran yang kuat atau herbisida. Persis seperti itulah yang dilakukan oleh metode pembersihan usus yang agresif. Metode-metode ini tidak hanya mengeluarkan isi usus, tetapi juga menghancurkan dan membersihkan seluruh mikrobiota baik. Ini menyebabkan disbiosis, pencernaan terganggu, muncul kembung, dan rasa tidak nyaman. Karena tempat yang kosong akan selalu terisi, mikroorganisme patogen dapat dengan mudah menempati area bakteri baik yang telah musnah. Selain itu, stimulasi usus secara terus-menerus dengan pencahar menyebabkan usus melupakan cara bekerja secara mandiri. Campur tangan pada sistem yang sangat halus ini adalah ide yang sangat buruk, yang akan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat. Namun, Anda mungkin akan berkata, "Saya kenal orang-orang yang menjalani detox, dan mereka benar-benar merasa lebih baik. Mereka merasa lebih ringan, lebih berenergi, dan kulit wajah mereka tampak lebih cerah." Jadi, bagaimana mungkin begitu? Jika semua ini hanyalah mitos, dan itu adalah pertanyaan yang sangat wajar. Ada beberapa penjelasan untuk fenomena ini, dan tidak satu pun di antaranya yang berkaitan dengan pembuangan racun atau limbah. Mitos yang diklaim ada. Penjelasan pertama dan yang terpenting adalah efek placebo. Ketika seseorang mengeluarkan uang, waktu, dan tenaga untuk suatu prosedur, dan dengan tulus percaya bahwa itu akan membantu, ia memang akan mulai merasa lebih baik. Kekuatan sugesti diri sangatlah besar. Jika Anda mengharapkan rasa ringan dan lonjakan energi, otak Anda akan dengan sangat cermat mencari bukti untuk mendukungnya. Anda akan mulai memperhatikan perubahan positif sekecil apapun, sambil mengabaikan hal-hal negatif, seperti rasa lapar yang terus-menerus. Selain itu, ritual merawat diri itu sendiri, seperti membeli botol-botol cantik, menyiapkan minuman khusus, dan mengikuti rencana tertentu, memberikan efek psikologis yang kuat. Anda merasa sedang melakukan sesuatu yang benar dan bermanfaat bagi tubuh Anda. Hal ini membantu mengurangi kecemasan dan memberikan Anda perasaan memiliki kendali atas hidup. Dan perasaan ini dengan sendirinya dapat secara signifikan meningkatkan kondisi tubuh dan pikiran Anda. Bahkan jika secara fisiologis sebenarnya tidak ada manfaat nyata yang terjadi. Penjelasan kedua dan tak kalah penting tentang efek ajaib detox sebenarnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Coba kita perhatikan apa yang biasanya terjadi ketika seseorang memulai program detox. Mereka berhenti mengonsumsi makanan cepat saji, makanan berlemak, dan gorengan. Mereka tidak lagi makan makanan manis, kue-kuean, dan minuman bersoda. Dan yang paling penting, mereka benar-benar menghindari alkohol. Lalu, apa hasilnya? Selama 1 atau 2 minggu, orang tersebut beralih ke diet rendah kalori yang didominasi sayur dan buah, serta berhenti mengonsumsi makanan yang memang memberatkan sistem pencernaan dan hati. Tentu saja, setelah itu mereka akan merasa lebih ringan. Tapi ini sama sekali bukan karena khasiat ajaib jus seledri. Intinya adalah, mereka hanya berhenti makan makanan yang tidak sehat.
Siapapun yang untuk sementara waktu berhenti mengonsumsi burger, kue, dan alkohol, lalu beralih ke salad dan air putih, pasti akan merasa lebih baik. Ini adalah hasil logis dari perubahan pola makan sederhana ke arah yang lebih sehat. Industri detox hanya mengklaim efek yang sudah jelas ini sebagai hasil dari produk mereka. Padahal Anda bisa mendapatkan hasil yang sama, bahkan lebih baik, hanya dengan menyesuaikan pola makan Anda, tanpa perlu program-program mahal dan meragukan. Jadi, kita sudah tahu bahwa manfaat program detox itu sangat meragukan, dan sebagian besar disebabkan oleh faktor psikologis serta pantangan makanan tidak sehat untuk sementara waktu. Tapi, apakah ada bahaya nyata dari program-program ini? Sayangnya, ya, dan risikonya bisa sangat serius. Pertama, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kebanyakan teh dan suplemen pembersih memiliki efek diuretik dan laksatif yang kuat. Ini langsung mengarah pada dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit, seperti kalium, natrium, dan magnesium. Zat-zat ini sangat penting untuk fungsi jantung dan sistem saraf kita. Kekurangannya dapat memicu kram otot, kelemahan, aritmia, dan dalam kasus yang parah bisa berujung pada kondisi yang sangat berbahaya. Kedua, diet jus rendah kalori yang ketat membuat tubuh kekurangan nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, beberapa vitamin dan mineral. Hal ini bisa menyebabkan kehilangan massa otot, kondisi rambut dan kulit memburuk. Ya, betul. Efeknya justru berlawanan dari yang dijanjikan, serta penurunan daya tahan tubuh. Tubuh Anda jadi tidak mendapatkan bahan baku yang penting untuk beroperasi normal. Dan jika diet seperti ini diikuti dalam jangka panjang, bisa memberikan dampak serius pada metabolisme tubuh, membuatnya melambat untuk waktu yang lama. Bagikan di kolom komentar. Mari kita bersama-sama menciptakan kumpulan tips dan trik berkebun musim gugur yang paling lengkap. Jadi, apakah ini berarti kita tidak perlu melakukan apa-apa? Cukup berleha-leha dan berharap tubuh akan menyelesaikan semuanya sendiri. Tentu tidak. Kita bisa, bahkan wajib, membantu sistem detoksifikasi alami tubuh kita. Hanya saja, bantuan yang dimaksud ini jauh berbeda dengan apa yang sering digembar-gemborkan iklan. Ini bukan soal pembersihan instan yang singkat, melainkan dukungan rutin yang kita berikan setiap hari. Bayangkan sistem pembersihan tubuh Anda seperti tim profesional papan atas. Ada hati, ginjal, paru-paru, dan usus. Agar mereka bekerja optimal, mereka tidak butuh dorongan ajaib berupa program detox. Yang mereka butuhkan adalah kondisi kerja yang baik dan sumber daya berkualitas. Apa maksudnya ini dalam praktiknya? Artinya, kita harus memastikan mereka mendapatkan segala yang dibutuhkan agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Daripada membersihkan hati, lebih baik kita berhenti membebani hati dengan alkohol dan gula berlebihan. Daripada membilas ginjal dengan ramuan herbal, lebih baik kita minum air putih yang cukup. Daripada membersihkan usus dengan obat pencahar, lebih baik kita memberinya asupan serat yang bermanfaat. Membantu tubuh bukan berarti memberinya guncangan stres, melainkan menciptakan lingkungan di mana semua sistemnya bisa bekerja dalam mode normal dan optimal. Dan ini jelas merupakan pendekatan yang jauh lebih bijaksana dan efektif. Yuk, kita bahas konsep paling sederhana namun paling ampuh untuk mendukung tubuh kita. Pola makan seimbang. Mungkin kedengarannya membosankan jika dibandingkan dengan janji-janji detox yang bombastis. Tapi justru disinilah letak rahasia kesehatan sejati. Sistem detox alami dalam tubuh kita tidak butuh superfood eksotis atau resep rumit. Yang dibutuhkan hanyalah makanan yang sederhana, mudah dipahami, dan bervariasi. Apa maksudnya? Pertama, pastikan asupan serat Anda cukup. Sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, dan kacang-kacangan itu ibarat sikat pembersih untuk usus kita, sekaligus makanan terbaik bagi bakteri baik. Kedua, pastikan Anda mendapat protein berkualitas, daging tanpa lemak, unggas, ikan, telur,
dan produk susu rendah lemak adalah sumbernya. Protein adalah bahan bangunan penting untuk enzim hati yang bertugas menetralkan racun. Tanpa asam amino yang cukup, proses ini tidak akan bisa terjadi. Ketiga, jangan lupakan lemak sehat seperti minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, dan ikan berlemak. Lemak ini penting untuk kesehatan sel dan melawan peradangan. Dan tentu saja, antioksidan. Sayuran dan buah-buahan berwarna cerah kaya akan zat yang melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan. Intinya, program detoks terbaik itu adalah piring Anda sehari-hari yang penuh dengan makanan berwarna-warni, segar, dan utuh. Ini bukan kursus singkat seminggu, melainkan sebuah gaya hidup. Jadi, inilah poin utamanya. Sistem detoksifikasi terbaik, terkuat, dan paling efektif sebenarnya sudah ada dalam diri kita masing-masing. Anugerah dari alam. Anda tidak perlu membelinya, memesannya dari internet, atau membuatnya di blender. Sistem itu sudah ada pada Anda, dan ia bekerja tanpa henti, bahkan di detik ini. Hati Anda tanpa lelah menyaring darah, ginjal membuang limbah, paru-paru melepaskan karbon dioksida, dan usus memilah nutrisi penting. Sistem ini telah diasah dan disempurnakan selama jutaan tahun evolusi. Ia sangat cerdas, adaptif, dan mampu mengatasi beban kerja yang luar biasa. Ia mampu menetralisir dan membuang hampir semua hal yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Gagasan bahwa sistem yang sempurna ini perlu dibersihkan secara berkala dengan metode primitif seperti jus detox atau obat pencahar sungguh tidak masuk akal. Ini ibarat mencoba meningkatkan kinerja jam tangan Swiss dengan memukulnya menggunakan palu. Alih-alih mengganggu atau menghalangi, tugas utama kita adalah menciptakan kondisi optimal bagi sistem ini. Jangan membebaninya dengan makanan sampah dan alkohol. Berikan cukup air dan penuhi kebutuhannya akan semua nutrisi esensial dari makanan berkualitas. Dengan begitu, sistem ini akan melayani Anda dengan setia selama bertahun-tahun, tanpa perlu pembersihan besar-besaran atau detox khusus. Vielen Dank, dass Sie dieses Video bis zum Ende angesehen haben. Wenn Sie etwas Neues und Nützliches erfahren haben, geben Sie diesem Video bitte einen Like und abonnieren Sie den Kanal, um keine neuen Enthüllungen und nützlichen Tipps zu verpassen. Und jetzt eine Frage an Sie. Haben Sie schon einmal Detox-Programme oder reinigende Diäten ausprobiert? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Teilen Sie Ihre Geschichte in den Kommentaren und lassen Sie uns darüber sprechen. Dan sekarang, inilah fakta yang paling penting dan mungkin mengejutkan. Sudah siap? Istilah medis selaki atau endapan racun dalam konteks tubuh manusia tidak ada. Sama sekali. Kata ini sebenarnya dipinjam dari dunia metalurgi, di mana selaki adalah limbah atau buangan dari proses produksi. Para pemasar hanya mengambil kata yang terdengar seram dan ilmiah ini untuk menjual gagasan bahwa tubuh Anda adalah tungku peleburan yang kotor dan perlu segera dibersihkan. Padahal semua gejala yang mereka kaitkan dengan penumpukan racun itu sebenarnya merupakan tanda pola makan yang buruk, kurang tidur, stres, atau bahkan penyakit sungguhan yang seharusnya didiagnosis oleh dokter, bukan oleh penjual teh detox. Jadi, bisa disimpulkan bahwa seluruh industri detox yang bernilai miliaran dolar ini dibangun di atas masalah yang tidak ada. Anda dibayar mahal untuk solusi penyakit yang sebenarnya hanyalah rekayasa. Detoksifikasi yang sesungguhnya bukanlah program jus atau smoothie selama seminggu. Itu adalah gaya hidup Anda. Ini berarti cukup minum air, mengonsumsi banyak buah dan sayuran, aktivitas fisik yang teratur, dan tidur yang berkualitas. Tubuh Anda adalah sistem yang luar biasa cerdas dan mampu membersihkan dirinya sendiri. Hati, ginjal, paru-paru. Mereka tidak menunggu jus khusus atau suplemen tertentu untuk mulai bekerja. Mereka bekerja bahkan saat ini, selagi Anda menonton video ini. Dan hal terbaik yang bisa Anda lakukan untuk mereka adalah tidak menghalangi kinerjanya dan memastikan mereka mendapatkan sumber daya yang cukup untuk berfungsi optimal.
Singkatnya, apakah Anda perlu membersihkan tubuh dari racun atau kotoran yang dibayangkan ini dengan diet khusus dan suplemen? Jawabannya jelas, tidak. Itu hanyalah mitos. Daripada membuang-buang uang untuk produk-produk yang tidak berguna, bahkan kadang berbahaya, lebih baik investasikan uang Anda untuk makanan berkualitas atau keanggotaan gym.